One Punch Man Season 3. Selain tahu Shian Byakunen, One Dance dan Psycho no Sama. Itulah anime terburuk tahun 2025. Kenapa ya? Konnichiwa guys. Mina Genki. Daijoubu desho? Yokata. Sa sore de wa minasan, hajimemashou. One Punch Man Season 3. Sebenarnya anime ini saya kali dibilang anime terburuk tahun ini, tahun 2025. Emang kenapa sama anime ini? Langsung aja. Yang pertama itu plotnya. Plotnya itu kalau misalnya dibandingkan sama manga, itu bisa dibilang plotnya itu lompat-lompat. Lompat-lompat ataupun dia ada beberapa scene-scene, beberapa klip-klip itu yang dilompat-lompatin. Emang nggak ngikutin standarnya ya? Justru orang itu punya standar lain kan. Jadi orang itu berdasarkan standar yang orang itu bikin. Nah, yang kedua itu adalah visualnya. Dari visual itu udah jelas sekali jelek, art style-nya itu kasar. Baru itu pun juga dari penggambaran karakternya Itu nggak ada revisi ya? sejauh ini sih nggak ada revisi, tapi kita lihat nanti karena anime itu ada yang namanya BD. Well, I'm out, man. That nigga's tripping. Oke, jadi selanjutnya itu kita mau bahas dari segi animasinya. Animasinya itu bisa terbilang juga jelek gitu. Kayak awal kita bilang itu jelek, tidak ada sebagus-bagusnya sama sekali. Terutama ada scene yang villainnya atau bisa dibilang nama karakternya itu Garo yang ngedatengin anak-anak yang lagi nangis di lapangan gara-gara dibully. Iya kan? Dibully. Iya. Gimana menurutmu animasinya? Jelek kan? Macam bikinnya di PowerPoint. Nah iya, itu dia PowerPoint. Jadi betul-betul animasinya tuh kayak PowerPoint. Jadi kayak cuman slide udah selesai, nggak ada kayak pergerakan tambahan tuh nggak ada. Cuman paling itu ada animasi rumput-rumput yang apa dibilangnya, kecabut. Ya kan? Kecabut. Nggak jelas pun itu rumput atau hiasan. Nah, ngerti. Kira-kira nggak tahu nih. Pokoknya animasinya One Punch Man itu jelek. Atau bisa orang bilang tuh bukan One Punch Man tahun ini. Orang bilangnya One Frame Man. Karena betul-betul animasinya jelek, animasinya patah, betul-betul nggak ada improve gitu. Apalagi di bagian action. Ini fansnya marah tuh gimana ya? Nah, kalau dari tanggapan fans-fansnya sih, orang itu sih emang bilangnya ini jelek. Makanya gue bilang tadi, orang itu nanggepinnya itu ini bukan One Punch Man, tapi One Frame Man. Selanjutnya itu ada selain tahu Shite Shian Byakunen. Lihat aja, dia ngomongnya itu susah. Ya, karena animenya seperti itu sih ya. Jadi gimana nih? Apa nih yang menurutmu? Jadi gimana nih? Apa yang bisa ngebikin anime ini jadi jelek nih? Yang pertama itu plotnya. Dari season 1 itu udah bagus ya, isekai yang senormal-normal ya. Nah, di season 2-nya ini dimasuki lagi batuk. Wah, itu lagi batuk. Iyalah. Tahu sendiri kan, lagi batuk itu paling dibenci seluruh dunia. Dan parahnya mereka masuki unsur itu. Oh, itu aku tahu tuh.
itu kalau nggak salah itu adegan Yuri ya. Iya. Yuri. Yang parahnya anak kecil sudah tahu kan, minor disuruh menikah sama saudaranya sendiri. Kok saudari? Atau nggak jelas karena mereka kan slime. Oke, mungkin kita akan mengakhiri sampai situ ya. Terlalu parah ya. Nanti akan faktor kedua. Animasi. Oke, jadi apa lagi nih? Atau Tidak ada lagi ya, karena susah sih. karena animenya mungkin terlalu jelek kali ya. Oke, jadi Layak. Kalau ada lagi? untuk Slime Town City ini sebenarnya agak sayang juga karena di season satunya menurutku itu season satunya tuh termasuk bagus, kan? Iya. Termasuk bagus dari mulai petualangannya, perkenalan karakternya, dari mulai apapun itu. Cuman sayang kali di season 2 ini orang itu memasukkan unsur-unsur yang seharusnya tidak perlu dimasukkan gitu. Karena itu bisa jadi animenya tuh kayak hindarinya di sini tuh kayak sayang. Okay. Selanjutnya kita akan bahas anime Saikyo no Osama. Atau orang bilangnya itu bahasa Inggrisnya The Beginning, The Gebi, The apa? The Beginning. In the beginning. Nah, pokoknya itu The Beginning After the End, ya kan? Ngomong-ngomong, aku nggak pernah dengar itu anime gimana itu kok bisa dinyatakan sebagai jelek. Anime ini itu sebenarnya anime ini digadang-gadang itu bakal menyamai atau bisa ya paling tidak bersaing lah sama Solo Leveling. Karena The Beginning After the End ini, atau mungkin salah ya, bukan The Beginning After the End, jadi kita pakai bahasa Jepang aja. Saikyo no Osama itu adaptasi dari manhwa. Saikyo no Osama ini seperti yang aku bilang sebelumnya, itu digadang-gadang bakal menyamai sama Solo Leveling. Bakal menyamai sama Solo Leveling, bahkan bisa menyaingi Solo Leveling. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi ya. Betul. Kita mulai saja dari plot. Plotnya aja, kita kalau misalnya ngebandingin plotnya sama yang di manhwa, itu jauh beda. Kayaknya sih nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Cuman kayak mungkin dia dilompatinya, cara melompati story-nya itu terlalu jelas, terlalu cut kali gitu. Jadi terlalu yang aturan dari sini, yang aturan dari scene 1 ke scene 2 itu bisa lanjut smooth. Ini sama orang itu di-cut aja. Yang padahal di bagian cut itu ada salah satu momen penting atau salah satu momen yang ditunggu-tunggu sama fansnya. Nah, sama studionya atau sama produsernya itu di-cut dan melompati, di-cut dan langsung lanjut ke scene selanjutnya. Oke, ntar. Yang padahal itu kalau misalnya nggak dilompati itu bagus sih. Nah, kedua itu visual. Kalau dari visual sebenarnya oke-oke aja. Kalau dari visual itu sebenarnya oke-oke aja. Cuman memang dari garis art style-nya, dari garis pinggirnya itu emang agak terlalu kasar.
nggak kayak anime, kayak nggak kayak anime. Yes. Udah susah kan karena jeleknya. Nggak kayak anime pada zaman sekarang. Anime zaman sekarang itu art style-nya itu mulus-mulus, smooth. Bahkan nggak ada tuh yang pakai yang namanya tuh CGI itu, nggak ada. Ya, nggak juga sih. Kalau ada yang pakai. Betul. Nah, di art style pun itu tidak terlalu smooth. Kayak anime zaman sekarang. Nah, itu kata aja ya. Nah, berikutnya itu ada di bagian animasi. Animasi dari Saikyo no Osama ini itu gak jauh beda sebenarnya dari One Frame Man. Lapor poin lagi. Iya. Jadi animasi di Saikyo no Osama ini apa ya bilangnya ya? Dia patah-patah kayak PowerPoint. Tapi kayaknya lebih mendingan dari One Frame. Kayaknya lebih mendingan dari One Frame. Atau mungkin sama aja kali ya. Enggak. Saikyo no Osama ini jauh melebihi dari One Frame. Sedikit lebih niat. Melebihi dalam segi kualitas jelek, bukan kualitas bagus. Itu dia, bukan bagus, bukan melebihi One Frame Man dalam arti bagus, tapi melebihi dalam arti jelek. Itu dia. Padahal anime ini yang seperti aku bilang tadi itu digadang-gadang bisa bersaing sama Solo Leveling. Bahkan kalau kau tahu itu fans-fansnya tuh heboh karena nih anime ini bakal bagus nih, anime ini bakal bagus, combatnya bakal bagus, actionnya bakal bagus, art style-nya bagus, semuanya bagus gitu. Padahal enggak, udah kayak betul-betul One Frame Man versi kedua. Nggak ada itu yang namanya bagus gitu. Paling bagusnya itu gimana bagusnya? Nggak tahu. Letak bagusnya itu nggak ada sama sekali. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada yang kayaknya ya. Nggak ada. Terlalu jelek. Ya. Masa tuh sampai merah. Nggak ngerti lagi. Nah, jadi mungkin ini bonus nih. Bonus dalam arti yang jelek. Oke? Bukan bonus dalam arti yang bagus. Apa itu? Itu voice over. Voice over. Kenapa voice over-nya? Karena gimana ya bilangnya? Karena kan cerita di Saikyo no Osama ini kan cerita di Saikyo no Osama ini kan MC-nya itu masih anak kecil sebenarnya. Masih anak kecil, tapi kok suaranya itu udah kayak orang remaja gitu. Aturan masih bisa lebih dibikin anak kecil lagi gitu, jangan terlalu remaja gitu suaranya. Coba kalian denger lagi, itu MC-nya Arthur. Arthur kan namanya, nggak inget sih. Nggak tahu. Ya itulah, karena itu suaranya itu terlalu remaja menurutku. Terlalu remaja, yang padahal karakternya tuh masih terbilang kecil. Dan itu bukan di MC doang, di semuanya, di semua karakter yang anak kecil terlalu remaja suaranya. Itu menurutku di situ sih paling kurangnya sih, di situ sih.
tuh anime. Pengen kali ngelupain tuh anime. Ya, kita cukup karena anime terlalu jelek untuk dibahas. Nggak tahu nih mau bilang apa lagi nih, lagi Udah sampaikan semua sama fans-fansnya kekecewaannya yang melimpah. Oke, jadi kita akan lanjut anime terakhir yang akan kita bahas. Ini pengennya lempar laptopmu tuh keluar. Ya, itu dari ekspresinya aja udah jelas ya. Animenya itu anime One Dance. Yang jujur sebenarnya saking jeleknya tuh udah males nontonnya ya, males nontonnya gitu kan. Dan ya Kalau kalian baca manganya itu bagus, keren, bahkan ada efek-efeknya. Begitu masuk anime, untuk segi plot cerita mungkin masih oke lah, masih bisa dicerna lah, karena memang bagus untuk ceritanya mulai dari awal sampai akhir masih oke. Yang parah itu animasinya. aku tahu deh. CGI ya. Iya. Dan parahnya macam betul-betul nggak pakai make. Sebenarnya itu ada fun fact sebenarnya. Ada fun fact. Jadi aku ada ngeliat bisa dibilang behind the scene gitu. Behind the scene pembuatan CGI-nya. Pembuatan CGI-nya. Kalau dari kita ngelihat, kalau dari aku ngelihat ya behind the scene-nya itu sebenarnya cara orang itu memperagakan dance itu bagus. Koreografinya bagus, gerakannya bagus. Cuman emang dari segi kualitas CGI-nya kali sih. Ya kan? Iya. Karena kita ambil contoh dari anime lain mungkin yang sebenarnya CGI di anime tersebut nggak terlalu bagus juga sih, cuman ya lebih mending lah. Itu anime Kankatsu, Banteng 3D. Bahkan diserikan jadi meme loh itu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bandingkan CGI yang ada di One Dance sama CGI yang ada di Kamikatsu, Banteng 3D itu sebenarnya lebih bagus yang Banteng 3D. Walaupun kita nggak bisa bilang itu bagus. Betul sih. Karena dari segi tekstur CGI-nya aja dijelas. Apalagi ya begitu. Sebenarnya One Dance ini bisa dibilang yang paling buruknya itu cuma CGI-nya doang sih sebenarnya, ya kan? CGI-nya aja begitu mereka bikin 2D baru bagus. Kenapa nggak dari awal gitu? Ya, karena mungkin budget film atau mereka baru mau nyoba. Dasar. Itu dia. Padahal kalau bisa kita lihat dari anime-anime lain, CGI itu orang tuh bisa mengelola lebih bagus. Banyak anime yang CGI-nya itu bagus-bagus pada zaman sekarang, tapi di One Dance itu kayak nggak bisa main kali. Udah terlalu jelek. aib. Ya kan gerakannya itu kayak apa gerakan apa itu? Kayak ayolah lebih serius lagi lah gitu loh. Buat Tashi langsung sakit hati melihatnya. Kami jujur terlalu kecewa sama
anime tahun ini, ya kan? Iya. Mulai dari One Punch Man yang terlalu buruk, yang jadi One Frame Man, Selain 300, itu terlalu berbahaya karena unsur-unsurnya itu, apalagi anime-anime sekarang itu udah banyak tuh penambahan unsur-unsur yang seperti itu. Untuk itu kita bahas di episode selanjutnya aja. Nah, selanjutnya itu ada anime apa tadi? Osama. Oke, ya itu betul. Saikyo no Osama itu sih sayang kali. Lalu ada One Dance. One Dance nah lagi gitu. Gimana pendapat kalian para wibu taji? Ada yang setuju dengan kami atau ada yang ingin? Atau ada yang nggak setuju, yang ingin roasting, yang ingin mengeluarkan argumen kalian yang pedas. Langsung aja tulis di komentar. Yang setuju dengan kami itu tulis aja hashtagnya Kage Saikyo. Dan yang ingin merosting kami atau ingin melawan argumen kami, langsung aja Kami kaji kami. kami kaji. Ya, begitu. Oke, sampai jumpa di next episode. Bersama kami Duo Ibu Always Daijobu. Sore dewa minasan. Mata Esta. Matane.